Zaman makin berkembang, saatnya arsip digital. Bareng saya, Sandi, yuk kita bahas seputar arsip digital. Apa aja sih yang mau kita bahas? Kita akan bahas definisi, keunggulan, kelemahan, dan masa depan pengarsipan. Kita mulai dari definisi arsip digital. Ada 3 poin untuk mempermudah kita mengingat apa itu arsip digital. Yang pertama adalah kumpulan dokumen atau data. Yang kedua, disimpan dalam format elektronik atau digital. Dan yang ketiga, biasanya dalam bentuk file komputer. Jika muncul pertanyaan, apakah arsip digital bisa dalam bentuk selain file komputer? Jawabannya adalah bisa. Apakah bisa dalam bentuk DVD? Itu bisa. Apakah bisa dalam bentuk voice record? Itu bisa, teman-teman. Dan apakah bisa dalam bentuk gambar? Sangat-sangat bisa, teman-teman. Jadi, arsip digital itu nggak hanya bentuk file komputer, namun umumnya memang dalam bentuk file komputer. Dalam bentuk file komputer itu gimana sih contohnya? Contohnya ada biasa teman-teman bikin file Word, yaitu docx, ada juga file pptx, yaitu PowerPoint, bisa juga dalam bentuk PDF, dan dokumen-dokumen semacam itu. Lalu apa yang menjadi keunggulan dari arsip digital? Yang pertama adalah efisiensi ruang. Kita tidak perlu lagi ruangan fisik yang besar seperti arsip kertas. Yang kedua adalah aksesibilitas yang tinggi. Kita bisa akses arsip digital ini dari berbagai lokasi dan perangkat dengan koneksi internet. Yang ketiga itu pastinya lebih aman. Kenapa? Karena ada enkripsi, bisa di password, dan bisa kita backup secara otomatis. Yang keempat adalah mudah dikelola. Kenapa mudah dikelola? Karena bisa dikategorikan dan dicari dengan cepat menggunakan fitur pencarian. Yang kelima adalah ramah lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan kertas, tinta, dan bahan fisik lainnya. Dan yang keenam adalah daya tahannya itu lebih lama. Kenapa? Karena tidak mudah rusak akibat faktor fisik seperti kelembapan ataupun serangga. Di balik keunggulan-keunggulan arsip digital yang saya sebutkan tadi, ternyata arsip digital juga punya loh kekurangan. Apa aja kekurangannya? Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Tentunya kita membutuhkan perangkat dan software khusus untuk mengaksesnya. Yang kedua adalah risiko keamanan, yaitu rentan terhadap serangan siber, peretasan, atau kegagalan sistem. Ada pepatah mengatakan tidak ada sistem yang sempurna. Mungkin ini adalah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan kekurangan arsip digital, yaitu risiko keamanan. Yang ketiga adalah format yang bisa usang. Beberapa format digital bisa menjadi tidak kompatibel dengan teknologi di masa depan. Contohnya mungkin teman-teman pernah buat file Word dalam bentuk DOC. DOC itu adalah file Word yang dibentuk pada tahun 2003 ke atas. Nah, file DOC ini mungkin ada yang tidak kompatibel jika dibuka dalam Microsoft Word tahun 2021 ataupun 2024. Yang keempat adalah biaya mahal. Kenapa? Karena kita memerlukan investasi dalam server, cloud, ataupun sistem manajemen arsip digital. Berikutnya adalah contoh penggunaan arsip digital. Yang pertama, lingkup perkantoran, yaitu penyimpanan dokumen administratif, laporan keuangan, dan surat menyurat dalam format PDF atau docx. Yang kedua adalah lingkup pemerintahan, yaitu digitalisasi arsip negara seperti dokumen kependudukan dan catatan hukum. Yang ketiga adalah perpustakaan digital, yaitu tempat untuk penyimpanan buku, jurnal, dan artikel akademik dalam bentuk e-book atau database elektronik. Yang berikutnya adalah rumah sakit, yaitu rekam medis elektronik pasien untuk kemudahan akses dan manajemen data kesehatan. Berikutnya ada industri kreatif, yaitu penyimpanan desain grafis, video, musik, dan dokumen proyek dalam bentuk digital. Yang berikutnya adalah masa depan pengarsipan. Yang dimaksud di sini adalah pengarsipan di masa depan itu seperti apa sih? Yang pertama adalah tren digitalisasi arsip. Pengarsipan di masa depan akan semakin berfokus pada digitalisasi. Hal ini berarti bahwa arsip fisik yang dulu disimpan dalam bentuk kertas atau dokumen fisik lainnya akan beralih ke bentuk digital. Proses ini memungkinkan informasi dapat diakses lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan perangkat lunak manajemen arsip berbasis cloud
akan semakin umum, mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data. Digitalisasi juga membuka peluang untuk penyimpanan data dalam bentuk multimedia seperti gambar, video, dan suara yang tidak bisa dilakukan dengan arsip fisik. Berikutnya adalah implementasi AI dan blockchain untuk keamanan dokumen. Kecerdasan buatan atau AI dan blockchain diprediksi akan berperan besar dalam menjaga keamanan dan integritas arsip. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pengelolaan arsip seperti pengindeksan, pencarian, dan klasifikasi dokumen secara lebih efisien. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi potensi kebocoran data atau perubahan yang tidak sah pada dokumen. Sementara itu, blockchain menyediakan teknologi untuk memastikan keamanan dan keaslian dokumen. Dengan menggunakan teknologi ini, setiap perubahan yang dilakukan pada dokumen dapat tercatat dalam sistem yang tidak bisa diubah atau dipalsukan, sehingga meminimalisasi risiko manipulasi data. Penggunaan blockchain juga memungkinkan adanya sistem yang transparan dan dapat diaudit, yang sangat penting dalam dunia pengarsipan yang mengharuskan akurasi dan kepercayaan tinggi. Juga mendukung tujuan pelestarian dengan mengurangi ketergantungan pada kertas. Dengan beralih ke sistem digital, jumlah konsumsi kertas dapat dikurangi secara signifikan, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam, mengurangi limbah kertas, dan mengurangi jumlah karbon yang dihasilkan dari proses produksi dan distribusi kertas. Selain itu, digitalisasi mempermudah penyimpanan arsip dalam jumlah besar tanpa memerlukan ruang fisik yang luas, yang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik, dan sampai jumpa.